pesantren Bumi Syahadat MBS Kagri, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, Kepala Madrasah Sanawiyah. Amin. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat bersilaturahim, yaitu dalam rangka untuk laporan berjalannya pesantren Bumi Syahadat Kalibeni untuk tahun yang akan datang. Alhamdulillah tidak ada suatu halangan apapun, meskipun hujan besar tadi rapat undangan pada maghrib, namun alhamdulillah ini terang dan bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua, sehingga rapat ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan harapan kami semua. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan ini masih banyak kekurangan. Inilah pesantren ala kadarnya seperti ini. Kebetulan tadi panjenengan makan daging, malam ini pun santri makan daging, sehingga yang dimakan panjenengan barusan sama seperti lauk yang dimakan santri malam ini. Untuk tahun ajaran 2022-2023, alhamdulillah kita menerima santri baru sebanyak 51 santri dari berbagai daerah. 51 itu terdiri dari 6 anak siswa SMA dan 45 yang masuk ke MTS. Kalau lihat dari jumlahnya memang jauh sekali. Kemudian 51 itu putranya 15, putrinya 36. Jadi banyak putrinya juga, sehingga ini kelihatan ramai yang putri. Kemudian berkaitan dengan asatidah, alhamdulillah di tahun ini sudah bergabung dengan kita semua, yaitu Ustaz Imam Arifin SDAI. Beliau di MBS kita berikan amanah untuk memimpin kurikulumnya, sehingga nanti berkaitan dengan kajian pesantren saya serahkan ke Ustaz Imam, karena berjalannya pesantren yang semakin tua, kita berjalan sudah 4 tahun ini Bapak-bapak, dan alhamdulillah santri kita sekarang jumlahnya total 110 santri yang mukim. Ini kalau mereka sudah ada wakil, sudah ada kurikulum dan lain-lain, namun karena kita masih keterbatasan SDM, paling tidak tahun ini sudah mulai berbenah mendatangkan kurikulum. Ustaz Imam alhamdulillah sudah siap dan sudah mulai beberapa rapat saja sudah mulai. Jadi nanti akan disampaikan kurikulum apa saja yang akan diterapkan di pondok dan gurunya siapa saja, nanti itu Ustaz Imam yang akan menyampaikan. Kemudian berkaitan dengan sarana prasarana, kami selaku pengelola pondok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Cabang, Bapak PPP dan semuanya. Hari ini alhamdulillah anak-anak sudah sangat layak mendapatkan kamar, tempat tidur, tempat istirahat dan tempat belajar. Itu sudah jauh lebih layak daripada tahun kemarin. Ini untuk mendatangi undangan yang disampaikan oleh Mudir Pondok Bumi Syahadat. Dengan tidak ada halangan suatu apapun, alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita semuanya menjadi umat yang baik, dan pada saatnya kita akan mendapatkan sebanyak lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terrealisasi ya, sedikit demi sedikit terrealisasi dari rencana-rencana kita bersama dari pimpinan cabang Muhammadiyah. 3 yang mengamanatkan pada DPP, tentunya 2 yang menjadi amanat dari DPP, 1 yang menjadi amanat dari DPP, 2 yang menjadi amanat dari DPP, 1 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 yang menjadi a
semua anggota BPP dan semua mengamalkan itu kepada kami atas nama sebagai mempermudah sebagai tujuan saja, bahwa BPP itu sebagai orang yang ditunjuk cita-cita dari Muhammadiyah. Ya tentunya di sana ada yang lebih berjuang lagi kan gitu ya. Semoga Allah meridhoi, Allah mengerti dari semua apa yang disampaikan, direalisasikan. Seperti kita ketahui, BPP ada Mas Agus, Mas Hidayat dan yang lain-lain luar biasa perjuangannya untuk memperjuangkan kemajuan daripada MBS ini. Jadi tidak bisa diklaim ini adalah hasil saya, ini adalah perjuangan saya, ini semuanya yang terlibat kecuali saya, karena saya memang selama ini pasif. Itu antara lain yang di masyarakat itu sedikit berkurang, karena ternyata keluhan itu tidak langsung pada mutir ataupun pada BPP, tapi kadang-kadang ke saya, bahkan kadang-kadang bicara dari mulut ke mulut, ini yang sangat berbahaya. Nah, untuk mengatasi komunikasi antara pondok pesantren atau MBS ini dengan wali murid, kalau bisa sewaktu-waktu diadakan semacam rapat pleno wali santri, sehingga tadi nanti memberi kesempatan kepada wali santri untuk menyampaikan unek-unek atau untuk menyampaikan semacam masukan daripada unek-unek wali santri itu keluarnya di masyarakat dari mulut ke mulut. Lebih baik أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan dan mempertemukan kita di tempat ini. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang luar biasa yang mudah-mudahan selalu kita syukuri dengan selalu melakukan Sallallahu alaihi wasallam. Baik-baiknya teladan dan perkataan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita mampu untuk terus berusaha untuk mencontoh setiap apa yang sudah menjadi syariat. Sebelumnya yang terhormat Pak Ketua Pimpinan Sabang Muhammadiyah kali ini, Bapak Wono SPDI, yang saya hormati BPP Pesantren MBS Bumi Syahadat Kalibening, Ustaz Hidayanto, ada Pak Agus dan lainnya, dan Mudir MBS Bumi Syahadat Kalibening, Ustaz Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalibening, Pak Rofi, Kepala SMA, Pak Solihin, yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran sedikit untuk mata pelajaran sebelumnya. Ada durusul lughah dengan tingkatannya, kemudian ada tajwid, imla, akhlaqul banin, ada kemudian tolaah, mahfudot, kemudian hadis arba'in. Laporan saja, jadi nanti terkait dengan semuanya nanti kita saya share semua mata kuliah, mata pelajarannya yang ada, kemudian beberapa sebenarnya tidak berbeda dengan yang lain, dengan yang sebelumnya. Kemudian ada tarjamah Al-Quran juga, kemudian ada hadis Bulughul Maram, itu mata pelajaran yang diajarkan pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, 9 santri, 6 santri, kemudian yang kelas 3 sekitar 15 nih kalau tidak salah ya. Yaitu kita ada sedikit tambahan mata pelajaran yang diajarkan. Ada 2 yang kemarin kita sepakati, yaitu usulul fiqh dan ulumul Quran. Kenapa kemudian kita tambahkan 2 mata pelajaran itu? Karena bagi seorang santri atau seorang dai, calon mubaligh begitu, hal yang paling mendasar yang salah satu harus dikuasai adalah usulul fiqh itu. Agar kemudian memiliki pemahaman yang moderat dalam konsep teori fikih manapun, pasti hal yang paling mendasar adalah
akarnya itu sendiri, yaitu usulul fikih itu. Karena sebagaimana kita ketahui, fikih itu adalah produknya, sementara usulul fikih itu adalah pabriknya. Maka ketika kita ingin mencetak santri-santri atau mubalih-mubalih yang kemudian nanti akan terjun di masyarakat itu menjadi mubalih yang baik, maka pemahaman usulul fikihnya harus diberikan pemahamannya. Walaupun kemudian tentu dalam materi-materi yang dasar dengan ada tingkatannya masing-masing. Lalu kemudian yang kedua ada ulumul Quran. Yang ini juga penting untuk kita ajarkan kepada santri-santri kita supaya kemudian mereka memahami dan memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kalau kemudian terlebih misalnya kita mau mendeklarasikan diri bahwa pondok kita adalah pondok tahfiz misalnya gitu, maka ya salah satu hal yang paling mutlak yang harus mendampingi tahfiz itu ya ilmunya Quran itu sendiri. Bagaimana kemudian kita misalnya seorang bulan Desember 2021 kelas 1 41 santri, totalnya 23.370. Kelas 2 32 santri, 18.240. Grand total selama 1 tahun pengeluaran 520.804.000 rupiah. 335 piece, harga satuannya 90.000 rupiah, pengeluarannya 4.950.000 rupiah. Kita memberikan jawaban kepada masyarakat yang selama ini memberikan penilaian yang kurang baik, tapi kita menyadari ya, karena memang semacam itu konsentrasinya tahun kemarin masih terbagi-bagi dengan kegiatan amal usaha itu, sehingga bentuk pengajarannya terhadap santri belum maksimal. 797.316.500 rupiah. Imbang kalau RKB Tahun 700 rupiah. 700 juta. Untuk pengeluaran belanja material, tukang dan sebagainya 787.681.500 rupiah. Intinya. Masih plus. Ya. 635.000 rupiah. Alhamdulillah. Egin sam. Bangunan saat ini untuk membuat jemuran putri Atas untuk putra belakang sudah malah sangat bagus daripada jemuran saya. Bagus itu Siapa dulu? aman. Kemudian untuk laporan lainnya, Kebangan kelompok sih. saya mohon maaf untuk beberapa hari yang lalu saya menjual baju alfa di perkebunan teh Amirjo, karena pada hari Pahing itu Pak Tarman ke kios dengan jauh mangrove karena ada salah satu pohon yang roboh ke garasi. Ternyata kondisi kayu itu seperti separuh di sebelah baratnya mendapatkan uang 6.550.000 yang dulu ditawar oleh Pakul 4 juta, cuma 4 juta. Kemarin saya dengan Pak Sugiono untuk bagaimana tadi terbang sendiri, ternyata mendapatkan uang 6.550.000 rupiah. Separuhnya. untuk sing perempuan Pak pimpinan Masih sebenarnya bayar yang kan kemarin saya tagih, tapi ternyata langsung ngamuk karena baru dandan mesin juga bisa untuk operasional. 2 kali petikan di Pak Idris belum masuk ke laporan. biasanya seketika tidak ya? 1 tahunan Pak. Ada nih. Sekitar 1 juta lebih. Lorong kan.